Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastiatin dari program studi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung. Di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, saya akan berbicara mengenai mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi, selama perkuliahan 1 semester ini, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini. Di antaranya yaitu mulai dari karakteristik berpikir filsafat, ruang lingkup filsafat, etika keilmuan dalam pendidikan, dan masih banyak lainnya. Namun, pelajaran yang paling berharga yang saya dapatkan dari mata kuliah ini yaitu sebuah kata-kata motivasi yang berbunyi, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah diri kita yang sekarang dengan yang dulu. Karena apa? Karena jika kita bandingkan diri kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah bisa merubah diri kita, melainkan kita terus merasa insecure. Namun, jika kita bandingkan diri kita yang sekarang dengan yang dulu, mungkin kita bisa sadar apa yang perlu kita rubah, apa yang kita perlu perbaiki dari diri kita. Kembali lagi mengenai filsafat pendidikan Islam. Berbicara mengenai pendidikan Islam. Pendidikan Islam seringkali dianggap memiliki beberapa konsep yang dianggap ideal oleh mereka yang mempraktikkannya. Lah, mengapa sih pendidikan Islam memiliki konsep yang ideal daripada pendidikan yang lainnya? Jadi, alasannya yaitu yang pertama, integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama. Pendidikan Islam seringkali menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan individu yang memiliki pemahaman holistik tentang dunia dan kehidupan. Yang kedua, moralitas dan etika. Pendidikan Islam cenderung menekankan pembentukan karakter, etika, dan moral yang baik, karena pendidikan ini sering dipandang sebagai sarana untuk membentuk individu yang bertanggung jawab, adil, dan memiliki nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, keadilan sosial. Konsep pendidikan Islam sering mencakup nilai-nilai keadilan sosial, karena pendidikan ini dianggap sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dan yang saya ketahui mengenai kondisi pendidikan Islam saat ini di dunia yaitu yang pertama, akses dan kesetaraan. Beberapa wilayah mungkin masih menghadapi tantangan terkait akses dan kesetaraan dalam pendidikan Islam. Ini bisa mencakup kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses pendidikan, terutama di tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, kualitas pendidikan. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan Islam sering menjadi perhatian. Hal ini mencakup pembaruan kurikulum, pelatihan guru, dan pengembangan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, teknologi pendidikan online. Seperti di sektor pendidikan lainnya, pendidikan Islam juga menghadapi perubahan dengan adopsi teknologi, pendidikan online, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran mungkin menjadi fokus dalam upaya untuk meningkatkan akses dari kualitas pendidikan. Jadi, dari perkembangan kondisi pendidikan Islam, ada juga penyebab kurang majunya pendidikan Islam, yaitu yang pertama, mengenai keterbatasan sumber daya. Jadi, kurangnya dukungan finansial dan infrastruktur yang memadai dapat menjadi hambatan besar dalam pengembangan pendidikan Islam. Yang kedua, mengenai kualifikasi dan pelatihan guru. Kualitas pendidikan sangat tergantung pada kualifikasi dan keterampilan guru. Jika guru tidak memiliki pelatihan yang memadai, dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Dan yang ketiga, kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum yang kurang relevan atau tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan siswa dapat menjadi masalah. Baik, itulah tadi pembicaraan mengenai filsafat pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya Anastiatin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.